Halo semuanya, selamat datang kembali ke YouTube Artificial and Facts yang penuh dengan pembelajaran statistika dan sebagainya yang bermanfaat bagi teman-teman viewers kalian. Nah, dan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskret. Apaan sih ini? Paling cuma buat pusing aja. Mendingan main game. Eits, jangan salah. Kalau cuma mikirin seneng-seneng doang, ke Mars aja sana. Pastinya, dalam materi ini, kalian akan belajar tentang probabilitas atau yang biasa kita kenal dengan peluang. Dan nantinya juga akan ditunjukkan cara pengerjaannya menggunakan aplikasi yang bernama SPSS yang nantinya teruntuk mahasiswa akan berguna untuk ujian akhir nanti dan banyak lagi kegunaannya. Nah, sebelum masuk ke dalam pengerjaan SPSS, kita harus pahami dulu nih tentang materi pada kali ini. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai ukuran lokasi dan variansi terhadap distribusi frekuensi, rata-rata melaporkan letak pemusatan data, dan variansi menggambarkan sebaran data. Dan juga, dalam cara yang sama, distribusi probabilitas dirangkum oleh rata-rata dan variansinya. Nah, kita juga menentukan rata-rata distribusi probabilitas dengan aksara huruf kecil Yunani yang dibaca mu dan juga standar deviasi dengan aksara huruf kecil Yunani yang dibaca sigma. Setelah teman-teman mendengarkan tentang garis besar dari materi ini, kita akan lebih masuk lagi, lebih rinci. Kita akan membedah satu-satu nih. Yang akan kita mulai dengan distribusi probabilitas diskret. Distribusi probabilitas diskret adalah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa dan juga merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Dengan demikian, distribusi probabilitas diskret dapat diartikan sebagai fungsi statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan semua kemungkinan nilai dan juga kemungkinan yang dapat diambil dari berbagai variabel acak pada rentang tertentu. Untuk mempermudah teman-teman sekalian untuk memahami pengertian distribusi probabilitas diskret, saya menyiapkan 3 contoh kasus, antara lain yang pertama, berapa banyak mobil Pak Mamat yang terjual pada hari Minggu. Yang kedua, berapa sih peluang karyawan bekerja lebih baik esok hari. Dan yang terakhir, berapa peluang banyaknya sisi mula yang muncul saat pelemparan mata uang logam sebanyak 3 kali. Selanjutnya, rata-rata. Rata-rata merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mewakili letak pemusatan distribusi probabilitas. Nilai tersebut juga merupakan nilai rata-rata jangka panjang dari variabel acak. Rata-rata dari distribusi probabilitas juga disebut nilai perkiraan yang merupakan rata-rata terbobot di mana kemungkinan nilai dari variabel acak diberi bobot sesuai dengan probabilitas kemunculannya. Dan penjelasan yang terakhir sebelum kita masuk dalam pengerjaan melalui SPSS yaitu variansi dan standar deviasi. Sebagaimana yang tercatat, rata-rata merupakan suatu nilai yang digunakan untuk merangkum distribusi probabilitas diskret. Akan tetapi, rata-rata tidak menggambarkan jumlah sebaran atau variasi di dalam distribusi, karena variansi yang menggambarkannya. Nah, setelah kita mengetahui dan mengerti tentang materi kita pada video kali ini, sekarang kita akan masuk pada pengerjaan melalui SPSS. Hal-hal yang perlu kita siapkan, yang pasti yang pertama, laptop atau PC, aplikasi IBM SPSS, dan data-data yang akan kita pakai sebentar. Gimana mau kerjakan ya kan, kalau misalnya 3 hal ini tidak ada. Yang pertama-tama kita buka aplikasinya dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita masukkan data-data yang telah kita siapkan, kita pergi dulu ke variable view dan mengisi pada kolom pertama, baris pertama dengan huruf X.
dan langsung akan muncul seperti yang teman-teman lihat sekarang. Nah, dan setelah itu kita pergi ke kolom label dan mengisi label dengan nama yang kalian perlukan. Nah, karena ini tutorial, saya akan memasukkan label probabilitas. Label ini membantu teman-teman agar nantinya ketika lanjut ke step berikutnya, kita tidak akan bingung. Oh iya, jika teman-teman sekalian membutuhkan data-data yang akan kalian pakai nanti, bisa ikuti saya dengan mengambilnya di Badan Pusat Statistik. Tinggal cari saja di browser kalian. Di sini menyiapkan data-data statistik dari aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi dan perdagangan, dan juga aspek pertanian dan pertambangan. Nah, dan saya akan memakai data-data atau angka-angka pada bagian sosial dan kependudukan, pilih gender, dan selanjutnya data dari nomor 2 tentang perempuan sebagai tenaga profesional dari tahun 2010 sampai 2021. Dan setelah itu kita tekan. Dan setelah itu kita masukkan angka-angka yang kita pilih. Nah, di sini saya memilih angka pada tahun 2022, antara lain 52,73, 48,51, 50,72, 49,31, 47,39, 62,26, 53,04, 50,66, 40,75, 57,14, dan juga saya memilih dua angka lagi yaitu 54,42 dan 13,15 yang akan menjadi variabel kita. Setelah kita memilih data-data dan angka-angka kita balik ke IBM SPSS dan setelah itu kita masukkan angka-angka yang telah kita pilih ke dalam baris pertama atau X. Nah, dan setelah itu kita masuk pada langkah selanjutnya. Kita akan memilih transforms dan setelah itu kita akan pilih compute variable dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan terlebih dahulu target variabel kita yaitu rata-rata distribusi probabilitas atau kita bisa singkat dengan tulisan PX. Setelah itu, pergi ke function group dan pilihlah PDF dan non-central PDF. Dan selanjutnya, pada bagian function and special variable, kita pilih PDF normal. Kenapa PDF normal? Karena kita akan memasukkan data nilai probabilitas, mu, dan juga standar deviasi. Karena kalau kita pilih yang lain, kita tidak akan bisa mengisi 3 data atau variabel tersebut. Nah, setelah teman-teman mengisi sesuai arahan saya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dan pada kolom numeric expression, kalian akan mengisi tanda tanya tersebut. Nah, yang akan kalian isi itu pastinya X atau probabilitas, mu, dan standar deviasi. Nah, dan setelah teman-teman mengisi semuanya, teman-teman tinggal menekan OK dan akan muncul tabel seperti ini, yang artinya variabel-variabel yang teman-teman tadi isi itu sudah berhasil. Dan kita mendapatkan rata-rata distribusi probabilitas kita. Nah, agar nilainya lebih rinci, kita naikkan desimalnya atau PX-nya menjadi 5 dan mengurangi desimal dari X-nya menjadi 2. Nah, dan tahap selanjutnya kita pergi ke analyze, kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pergi ke frekuensi. Nah, dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita pindahkan nilai probabilitas kita dan rata-rata probabilitas ke sebelah, lalu pergi ke statistik dan mencentang semua yang ada di dalam dispersion ini dan juga mencentang semua yang ada di dalam kolom central tendency. Setelah itu kita continue dan kita langsung menekan OK. Nah, dan akhirnya teman-teman, kita mendapatkan jawaban kita yang berada di dalam tabel statistik yang bisa teman-teman lihat sekarang ini. Dengan jawabannya standar deviasi 5.75767 probabilitasnya dan rata-rata distribusi probabilitas titik 0037490 dengan variansnya probabilitasnya 33.151,
dan rata-rata distribusi probabilitas titik 000. Nah, dan setelah itu pada frekuensi tabel, total frekuensi dari probabilitas 10, total persen dari probabilitas 100, total valid persen dari probabilitas 100, dan rata-rata distribusi probabilitas dengan frekuensi persen dan valid persen yang sama. Nah, dan jika teman-teman ingin men-save data-data yang sudah kalian kerjakan di dalam IBM SPSS kalian tinggal tekan tombol X di pojok kanan atas dan nantinya akan muncul pemberitahuan kalian akan menyimpan data ini atau tidak. Kalian tinggal tekan save dan muncul tampilan seperti yang teman-teman lihat sekarang. Setelah itu kalian tulis nama file yang akan kalian tulis dan kalian tinggal tekan save dan akan tersimpan ke dalam laptop atau PC Anda. Nah, dan tak terasa kita sudah sampai pada penghujung video ini. Saya tahu dari mana? Ya, karena saya yang buat video ini. Sepatah dua kata, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah menonton video saya ini tentang rata-rata variansi dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskret. Nah, dan jika kalian ingin mencari video-video tutorial menyangkut statistika dan ekonomi, kalian bisa telusuri YouTube channel ini. Dan teman-teman, jangan lupa like video ini, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari YouTube channel ini. Sekian dan dadah!